Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yona Priyatna. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau kelas 2019B. Baik, kali ini saya akan melakukan kritik sastra terhadap novel karya Muhyiddin M. Dahlan yang berjudul Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur. Kali ini saya akan menggunakan beberapa teori atau metode dalam mengkaji novel ini. Nah, metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode struktural untuk mengungkapkan unsur intrinsik dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur karya Muhyiddin M. Dahlan. Yang kedua adalah saya menggunakan metode sosiologi sastra untuk mengungkapkan kritik sosial. Dan yang ketiga adalah kritik sosial untuk mengetahui baik buruknya suatu karya sastra. Oke, baik, saya langsung saja. Yang pertama itu Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur itu mempunyai struktur konvensional karya sastra, khususnya dalam novel. Elemen tersebut saling selaras dan mendukung. Peristiwa yang diceritakan mudah dipahami karena bersifat kronologis. Latar tempat novel ini terpusat di sekitar daerah Yogyakarta. Yang kedua, tema dari novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini adalah kekecewaan seorang muslimah kepada Tuhan. Bermacam-macam masalah yang datang membuat Kiran, si tokoh ini, merasa dikecewakan oleh Tuhannya. Tokoh utama tidak bisa menerima kenyataan dalam hidup. Harapan besar yang tidak diimbangi dengan keikhlasan akan menyebabkan manusia merasa dikecewakan apabila harapan tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Yang ketiga, tokoh utama dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini hanya berjumlah satu orang, yaitu Nidah Kirani atau yang sering disebut dengan Kiran. Tokoh ini yang menimbulkan simpati dan empati dari pembaca. Tokoh sering dikenai masalah membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialaminya. Selain tokoh utama, terdapat juga tokoh-tokoh yang tidak kalah penting posisinya sebagai tokoh tambahan. Tokoh-tokoh tersebut dapat didefinisikan ke dalam tokoh antagonis, protagonis, maupun statis, tergantung dari karakter dan sifat masing-masing tokoh. Yang keempat itu adalah alur dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini bersifat progresif. Yang maksudnya itu cerita mudah dipahami, dimulai dari tahap perkenalan, tahap konflik, dan tahap penyelesaian. Nah, selanjutnya kelima itu adalah setelah kita membaca dan memahami novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini dengan baik, kita mendapatkan beberapa masalah yang berkaitan dengan ketidaksesuaian keadaan sosial, yang dimana identifikasi ini menggunakan kritik sosial sebagai landasan. Kehadiran kritik sosial dalam karya sastra sebenarnya merupakan gambaran kehidupan nyata, karena adanya berbagai macam masalah, ketimpangan kenyataan, dan ketidakberesan dalam lingkungan masyarakat yang dihadirkan dari si pengarang cerita ke dalam sebuah karya sastranya. Masalahnya tuh diantara lain, yang pertama itu terhadap pemberontakan dilakukan Jemaah Daulah Islamiyah. Yang kedua itu, yang saya kritik sosial itu terhadap pilihan hidupnya untuk menjadi seorang pelacur. Yang ketiga itu permasalahan gender. Yang keempat pelanggaran norma-norma. Yang kelima itu tentang kekerasan dan keluarga. Yang keenam juga ada kritik saya terhadap sikap tokoh agama. Jadi kritik-kritik di atas itu mencerminkan adanya ketidakberesan yang terjadi di lingkungan masyarakat sehingga menyebabkan timbulnya berbagai masalah. Yang keenam itu tindakan yang tidak diiringi dengan keikhlasan akan membawa seseorang pada suatu kekecewaan yang mendalam. Baik, sekian kritik saya melalui beberapa metode dan teori dalam novel Tuhan Izinkan Aku Menjadi Pelacur ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.